Mundur atau dicopot saat Sri Mulyani tinggalkan kursi Menteri Keuangan. Bayangkan ini, tiba-tiba panggung ekonomi nasional berguncang hebat. Mata pasar beralih tajam. Rupiah jatuh, indeks saham terguncang. Semua dimulai ketika sosok paling dipercaya dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati tidak lagi menduduki kursi Menteri Keuangan. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar fakta di balik kejadian ini. Pada 8 September 2025, tepatnya di tengah gejolak unjuk rasa yang melanda negeri, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet besar-besaran, termasuk mencopot atau mengganti posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selama bertugas dari 27 Juli 2016 hingga 8 September 2025, Sri Mulyani dikenal luas sebagai penjaga disiplin fiskal, pemimpin reformasi perpajakan yang sangat dihormati dunia internasional. Ia bertahan dalam berbagai krisis global bisnis, pandemi, dan guncangan ekonomi, menjadikannya salah satu menteri paling andal dan berprestasi dalam sejarah Indonesia modern. Namun, kehadirannya dianggap semakin tidak selaras dengan ambisi baru pemerintahan. Presiden Prabowo tengah gencar mengejar program-program populis seperti program makan gratis, bernilai miliaran dolar dan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Hal ini memicu ketegangan antara visi fiskal konservatif Sri Mulyani dengan agenda ekonomi pro-pertumbuhan pemerintah. Spekulasi soal kepergiannya semakin mencuat ketika rumah Sri Mulyani dijarah oleh massa demonstran pada 31 Agustus, sebuah simbol kemarahan publik terhadap elit politik dan ekonomi. Kala reshuffle diumumkan, pihak istana justru bersikap diplomatis, katanya bukan resmi mengakui bahwa Sri Mulyani mundur maupun dicopot, melainkan perubahan ini merupakan hak prerogatif presiden. Berdasarkan evaluasi terhadap formasi kabinet, penggantinya adalah Purbaya Yudi Sadewa, ekonom dan mantan pimpinan lembaga penjamin simpanan. Resmi dilantik pada 8 September 2025. Purbaya berjanji untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan dukungan pemerintah dan swasta, bahkan menilai target 8% pertumbuhan ekonomi bukanlah hal mustahil. Tangkapan pasar pun langsung terasa. Rupiah melemah lebih dari 1%, indeks saham turun antara 1,5% hingga 1,8%, memicu intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan kondisi. Kepulangan Sri Mulyani bukan sekedar pergantian jabatan. Ia menandai pergeseran paradigma pengelolaan keuangan negara. Dari ketat dan berhati-hati menuju kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan ambisius. Apakah langkah ini akan menjadi titik balik menuju pertumbuhan yang inklusif atau justru membuka pintu risiko defisit dan ketidakpastian ekonomi? Waktu akan memberi jawabannya. Namun yang pasti, era Sri Mulyani telah resmi berakhir. Babak baru kebijakan keuangan Indonesia telah dimulai.